Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 28 April 2021 dalam pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai bab 13 ayat 5a dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Ada banyak hal dalam kekristenan yang sulit dipahami, sulit dimengerti, baik oleh orang-orang Kristen sendiri, lebih lagi bagi orang-orang yang berada di luar kekristenan, bagi orang-orang di luar sana, bagi saudara-saudara kita di luar kekristenan, melihat kekristenan atau ajaran-ajaran dalam kekristenan, mereka katakan sebagai ajaran yang tidak masuk akal. Tapi apakah benar demikian? Sesungguhnya tidak. Banyak hal dalam kekristenan atau ajaran-ajaran dalam kekristenan bukan tidak masuk akal, tetapi sesungguhnya berada di luar dari kemampuan dan akal budi manusia. Jadi banyak hal dalam kekristenan, ajaran-ajaran dalam kekristenan itu begitu luas sehingga sulit dimasukkan ke dalam otak dan akal budi manusia yang kecil itu. Akal manusia tidak mampu menampungnya. Karena kekristenan, terutama ajaran-ajarannya, jauh lebih besar dari sekedar otak kecil dan akal budi manusia. Biasa dikenal dengan istilah bukan irasional, tetapi arasional. Saudari dan saudara yang terkasih, salah satu contoh tentang ajaran yang melampaui akal budi manusia adalah ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus, ajaran tentang satu Allah, tiga pribadi. Hal ini dikatakan di dalam bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Misalnya dalam bacaan yang pertama, Roh Kudus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus yang bangkit. Roh Kudus mengatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus untukku. Dan akhirnya Saulus dan Barnabas diutus untuk mewartakan Injil Tuhan, untuk mewartakan Yesus Kristus yang bangkit sesuai dengan perintah Roh Kudus. Sementara dalam bacaan Injil kepada orang-orang Farisi yang sudah mulai percaya kepadanya, Yesus berkata, siapapun yang percaya kepadaku, sesungguhnya bukan kepadaku ia percaya, tapi ia percaya kepada Dia yang mengutus aku. Dan yang melihat aku, dia sesungguhnya tidak melihat aku, tetapi dia melihat Dia yang mengutus aku. Yesus sebenarnya berbicara tentang kesatuannya dengan Bapanya. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam pernyataan baik yang dikatakan Yesus maupun oleh Roh Kudus dalam bacaan yang pertama hari ini, sesungguhnya di situ nampak ada konsep Allah yang diimani oleh kekristenan. Satu Allah, tiga pribadi. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah Tritunggal itulah yang merencanakan
keselamatan untuk seluruh umat manusia, yang merencanakan keselamatan alam semesta. Maka sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit, kita melihat bahwa istilah atau konsep Allah Tritunggal itu bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan orang-orang Kristen tentang yang mereka imani. Allah yang tunggal dan berpribadi tiga. Tetapi itu sesungguhnya sudah ada di dalam kitab suci dan itu diungkapkan oleh Allah sendiri. Semoga iman kita akan Allah yang Tritunggal itu makin kokoh. Terserah apa kata orang tentang apa yang kita imani, tetapi bagi kita itu merupakan pewahyuan dari Allah sendiri, bahwa Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Putra, dan Allah sebagai Roh Kudus. Tuhan memberkati